Beberapa saham yang direkomendasikan ini kami himpun ya, tentunya dari Trimogas Sekuritas ada Mas Michael. Pagi ini ada BBCA direkomendasikan buy di 8.300, resisten 8.800, Antam buy, support 2.000, resisten 2.200. Ya, kemudian ada Astra Internasional dengan support di 6.650 dan resistance di 7.550. Dan juga ada SMRA dengan support di 680 dan juga resistance di 825. Kita ke BBCA terlebih dahulu. Mas Michael, tadi walaupun memang sudah dibahas sedikit mengenai saham berbasis perbankan, yaitu adalah BBRI begitu ya, dinilai kemudian cukup menarik untuk bisa dikoleksi di jangka menengah dan juga panjang. Untuk BBCA sendiri, apa yang bisa dimanfaatkan oleh investor? Salah satu emiten yang punya market cap paling besar di Indonesia, bobotnya di IHSG juga paling besar. Foreign dalam menjadikan IHSG itu salah satu proxy atau salah satu benchmark utamanya itu adalah BCA. BCA sendiri saat ini tuh diperdagangkan di harga tertinggi sepanjang sejarah, alias secara teknikal dinamakan dengan all time high. Ketika suatu saham menuju all time high, so there is no resistance anymore. Dan harga saham BCA sendiri, dia bergerak dalam sebuah channeling uptrend dengan target terdekat itu di 9.500. 9.500 target jangka menengah ya? Yes. Yang terdekat adalah 8.800. Yes, betul. Oke. Oke. Secara year to date sudah naik 18,49% untuk BBCA begitu ya. Ini kemudian jangka investasinya untuk menengah panjang juga, Mas Michael? Betul, menengah panjang. Menengah panjang ya. Kalau Antam semenarik apa? Kalau Antam berkaitan dengan EV atau electric vehicle, nah, Antam sendiri setelah sempat terkoreksi karena menyusul harga komoditas nikel yang terkoreksi, saat ini berangsur pulih dan ada potensi terjadi reversal di saham Antam dengan support di area tadi 2000 ya. Target terdekat itu kalau untuk Antam berada di angka 2250 dan mendekati lagi angka tertinggi sebelumnya, yaitu di angka mendekati 3.000 atau 2.950. Jadi break 2.250 ada peluang ke 3.000. 2.950. Yes, mendekati 3.000. Oke, satu minggu ini sudah ada di tren pelemahannya begitu ya, 0,97%. Artinya kalaupun memang mau masuk, mungkin momen-momen ini bisa dimanfaatkan begitu oleh investor untuk Antam sendiri. Oke, baik. Kita akan bahas untuk saham-saham rekomendasinya berikutnya, usai jeda berikut. Pemirsa, dan tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, dan masih akan berbincang bersama dengan teknikal analis Trimogas Sekuritas, Mas Michael Yo. Oke, tadi kita sudah bahas BBCA, kemudian juga Antam. Ada Astra Internasional yang juga Anda rekomendasikan buy dengan support di 2.000, maksud kami di 6.650 dan resistance di 7.550. Apa yang menarik dari Astra Internasional, Mas Michael? Kalau kita bicara mengenai, kita lihat apa yang terjadi di kondisi ekonomi saat ini, sebenarnya kontra untuk Astra. Kenapa? Karena dengan naiknya harga bensin, kemudian dengan naiknya suku bunga, itu bisa menekan laju pembelian daripada otomotif. Cuman, kalau kita berkaca dari data Gaikindo, di bulan Agustus terjadi peningkatan penjualan mobil yang signifikan. Itu menyusul juga dengan gencarnya produsen otomotif itu meningkat, membuat acara seperti Gias yang selalu diadakan setiap tahun, dan terbukti dari data itu mendekati angka 10.000. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan EV, saat ini banyak sekali produsen-produsen yang berlomba-lomba mengeluarkan produk baru dan dengan teknologi baru, baik itu hybrid atau full electric. Jadi Astra sendiri saya melihat ada pola akumulasi dan ada buying power yang besar di market. Dan saat ini secara teknikal dia bergerak uptrend dengan pola bullish flag. Sementara memiliki target di angka 8.000 lebih ke atas. Oke, kita lihat ya untuk ASII net foreign buy-nya itu untuk dalam waktu 1 bulan terakhir memang masih hijau ya, 739,77 miliar rupiah, 3 bulan juga apalagi, 1 pekan memang masih minus 194 miliar lebih. Itu nggak masalah ya, justru kesempatan untuk melakukan beli di harga bawah gitu ya? Yes, betul. Oke, untuk hasil internasional secara year to date ini kemudian sudah meningkat 25,44%.
Artinya untuk mereka yang sudah mengkoleksi aset internasional dengan jangka waktu yang lama begitu, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan keuntungan atau masih ada penguatan untuk Astra sendiri, ada potensial upside yang masih bisa ditembus, Mas Michael? Kalau Astra sendiri saat ini masih berpotensi untuk melewati area resisten, yaitu resistennya di kurang lebih 7.300-an, dan kalau itu terlewat, artinya Astra akan bergerak lagi menuju angka 8.000. Baik. 7.300-an terlampaui akan ke 8.000 ya? Yes. 73 terus 75 kemudian peluang 8.000. Oke. Kalau sekarang kita lihat karena pembukaan perdagangan sudah berlangsung ini di 7.150 current price-nya. Anda bilang support 6650. Ini lebih baik kita cicil untuk masuk bagi yang belum punya ataukah tunggu di bawah 7.000? Karena posisi Astra supportnya itu jauh ya, jadi memang akan jauh lebih baik kita menggunakan konsep DCA atau cicil ke bawah, dan itu bisa start dari 7.100 ke bawah karena di 7.100 itu ada support minor di situ. Oke. Baik, kita ke saham rekomendasi Anda yang terakhir, properti ya, SMRA. Oke, ada apa dengan sektor properti, Mas Michael? Beberapa waktu yang lalu nampaknya sektor properti agak kurang jarang direkomendasikan begitu, tapi kemudian belakangan sudah kembali kemudian direkomendasikan. SMRA sendiri seberapa menarik secara teknikal dan secara fundamental, apa yang bisa dicermati? Nah, kalau saya bicara secara teknikal saat ini, SMRA itu sudah lepas dari pergerakan sideways atau pergerakan mendatarnya. Dia punya pola teknikal yang dinamakan dengan cup and handle, dan baru saja sekitar 2-3 hari lalu itu melewati moving average 200, merupakan salah satu MA titik moving average yang penting. Nah, target dari SMRA sendiri saat ini berada di angka 850, which is masih memiliki upside yang lumayan baik. Nah, sementara kalau dari sisi fundamental, memang tahun lalu properti itu jadi salah satu sektor yang diabaikan karena nggak diapresiasi oleh investor. Tapi tahun ini, di mana kita lihat properti sales yang cukup baik dari tahun lalu, maka akan ada potensi terjadi akad di tahun ini, di tahun depan. Nah, sehingga harga saham properti pun bergerak duluan. Oke. Ya. Pada tanggal 15 September naik 8,46%, 8,5% lah ya, ke 705. Harusnya kan ketika naik sedemikian rupa ada koreksi. Tetapi di tanggal 16 kembali naik ke 720, tanggal 19 masih naik ke 725 dan bertahan di posisi tersebut sampai dengan saat ini. Inikah yang membuat Mas Michael melihat bahwa ini memang dalam uptrend? Ya. Di tanggal 15 Septembernya, jadi ketika naik 8% itu dia udah melewati masa sideways-nya, dan itu bertepatan sekali dengan moving average 200 yang memang secara logika, secara teknikal itu memang harusnya terjadi koreksi esoknya, tapi ternyata SMRA bergerak dengan buying power yang terlalu besar, itu mengakibatkan koreksinya itu amat minor. Sempat terjadi koreksi esok setelahnya, tapi closing di perdagangan di angka di atas closing kemarin. Jadi ini pertanda bahwa menarik ya. Iya, karena kalau kita lihat untuk APLN kan waktu tanggal 15 juga naik 11,76%, tapi tanggal 16-nya turun gitu, berbalikan dengan SMRA ya. Mengingat potensial upside dan juga target price sendiri untuk SMRA yang Anda tadi sampaikan, Mas Michael, harga terakhir cukup menarik nggak untuk cicil beli, mengingat level support yang Anda rekomendasikan di 680? Yes, masih. Jadi menurut saya areal di bawah 700 atau mendekati 700 itu udah bisa menjadi areal untuk dilakukan DCA atau dikoleksi. Oke. Itu dia ya rekomendasi untuk saham pilihan. Hari ini beberapa tadi sudah dibahas juga terkait dengan saham kesehatan, kemudian saham-saham yang sedang atau tengah melakukan buyback, kemudian untuk saham pilihannya ada BBCA, Antam, ASII, dan juga SMRA. Ya, kita ke update IHSG terlebih dahulu. Di pembukaan beberapa menit yang lalu, IHSG menguat 0,42% di level 7.225,42. Kemudian Jakarta Islamic Index menguat 0,57% di level 628,274. LQ45 juga menguat 0,55% di level 1030,379. Dari deretan saham top gainers ada BBRI dengan kenaikan 0,44% di kisaran 4.590, GoTo 2,48% kisaran 248, Bank Mandiri 1,36%,
kisaran 9.350 dan Telkom 0,67% kisaran 4.530. Ya, saham-saham yang dilepas oleh investor dan juga mengalami pelemahan hari ini dan masuk ke dalam jajaran top losers di antaranya adalah BBCA, Bumi, BRMS, dan juga Kars dengan pelemahan masing-masing 0,58%, 1,79%, 5,21%, dan 6,67%. Kita ke BRMS dan juga Kars yang pelemahannya cukup signifikan. Ada yang bisa dimanfaatkan nggak secara teknikal ataupun mungkin secara jangka pendek, Mas Michael, untuk BRMS dan juga Kars? Nah, kalau kita bicara BRMS, saat ini koreksinya memang cukup dalam ya. Kalau kita bicara, kita lihat dari titik tertingginya, dan untuk BRMS sendiri saat ini selling pressure-nya itu masih besar, sehingga saya masih belum merekomendasikan untuk melakukan pembelian. Oke, karena Ada masih chance saham-saham melemah terus begitu ya? yang menarik ketika ada pelemahan, tetapi kalau selling pressure-nya cukup signifikan, ada peluang turun lagi gitu ya? Yes. Oke, Mas baik. Michael, tips untuk saat ini kan kita menanti keputusan dari Bank Sentral Amerika. Kemudian ini juga mungkin akan berpengaruh terhadap keputusan dari Bank Indonesia dalam RDG pekan ini juga. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh para investor? Nah, pertama kita mesti punya view jangka panjang. Nah, kita harus cari emiten atau company yang dia akan jauh lebih resilient jika terhadap apapun yang terjadi. Karena kita nggak bisa memastikan kan naik berapa suku bunga yang ada di luar. Nah, maka dari itu emiten yang kita harus pilih itu harus yang memiliki outlook resilient untuk jangka panjang. Baik, oke. Jadi semuanya kembali ke indikator fundamental begitu kalau bicara mengenai emiten yang punya resiliensi tinggi itu yang kemudian dilihat cukup tahan lah terhadap sentimen dari kenaikan suku bunga acuan sendiri ya. Oke, target di IHSG hari ini di level berapa, Mas Michael? Mengingat tadi pada saat pembukaan masih kemudian melanjutkan penguatan begitu. Secara target hari ini support dan juga resistensinya ada di berapa? Nah, support dari IHSG itu ada di angka 7150 dan target dari penguatan untuk hari ini itu berada di angka 7245. Kalau jangka menengah? Kalau untuk jangka menengah masih ada potensi untuk IHSG terkoreksi hingga 7040. Dan di akhir tahun, in my opinion, itu akan menuju all time high. All time high lagi ya, berarti uptrend saat ini untuk IHSG ya? Yes. Oke, Mas Michael, terima kasih banyak sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Terima kasih Mas Michael. Thank you, selamat pagi. Baik, oke, menarik ya pergerakan dari IHSG hari ini yang memang nampaknya melawan arah dari tren yang kemudian terjadi di bursa Asia begitu. Betul sekali Wiki, tapi beberapa tadi dari kawasan Asia juga sudah rebound lagi setelah kemarin mungkin agak goyah gitu ya, dengan potensi kenaikan suku bunga dari The Fed. Tapi keputusan investasi pemirsa dari sekian rekomendasi yang dibahas tadi kembali ke tangan Anda. Ya, bicara mengenai potensi, kita akan berbincang mengenai potensi perusahaan rintisan berbasis digitalisasi UMKM dengan cara yang paling simpel ya. Usai jeda berikut kami akan hadirkan, tetap bersama kami.